Selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang penguatan sinyal. Sekarang kita lebih detail lagi tentang penguatan sinyal. Jadi kita coba bereksperimen tentang op-amp penguat sinyal inverting atau pembalik, dan juga op-amp penguat sinyal non-inverting, berarti tidak membalik. Jadi outputnya sama dengan input. Nah, kalau inverting outputnya itu berlawanan dengan input. Nah, itu. Nah, kita coba bahas hari ini. Kemudian tentang distorsi sinyal. Jadi apa itu distorsi? Jadi pada dasarnya sinyal itu kalau dikuatkan berlebihan, ya, itu kan suaranya pecah. Nah, pecah itu namanya distorsi. Nah, gitu ya. Coba kita lanjutkan materinya. Ini penguat non-inverting, ya, adalah penguat sinyal dengan karakteristik dasar sinyal output yang dikuatkan memiliki fasa yang sama dengan sinyal input, ya, atau intinya output sama dengan sinyal output sama dengan sinyal input. Nah, itu aja. Dan konsep penguatannya sama dengan persamaan seperti ini, ya. Jadi Vout sama dengan Rin plus Rf dibagi Rin. Ya, dari sini terlihat bahwa penguatan akan terjadi pada penguat non-inverting. Kemudian besarnya minimal 1. Jadi pasti dikuatkan 1. Dan besar penguatannya itu adalah R feedback ditambah R input dibagi R feedback. Jadi kalau di sederhanakan seperti ini, ya, penguatan sama dengan 1, nah ini pasti ada penguatan Rf per Rin. Jadi pengertiannya ini pasti penguatan lebih dari 1. Cuman bisa diatur dengan mengatur Rf per Rin nya, gitu. Ya, ini dengan input non-inverting, ya, plus. Ya, nanti kita coba bereksperimen. Inputnya non-inverting, outputnya seharusnya sinyal output sama dengan sinyal input, karena masuk ke non-inverting, nggak dibalik. Nah, sekarang saya lanjutkan materinya tentang penguat yang lain. Oh, ini gambar untuk penguat non-inverting, ya. Jadi input yang kuning, outputnya yang biru. Output sama dengan input, ya. Saat Anda perhatikan, di sini sinyalnya mulai dari 0 derajat, 90, 80 derajat, 270 dan 360 derajat, maka outputnya juga sama, 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. Dalam istilah lain, inputnya sinus, outputnya juga sinus. Nah, sekarang kalau penguat inverting, ya, adalah penguat op-amp sebagai penguat sinyal di mana sinyal outputnya berbalik fasa 180 derajat dari sinyal inputnya. Jadi intinya itu outputnya berbalik, ya. Outputnya berbalik dengan input. Nah, gitu. Ya, maksudnya berbalik fasa 180 derajat ini. Dan besar penguatannya adalah perbandingan adalah R feedback dibanding R input. Masalah R feedback R input ini kita sudah eksperimen minggu kemarin, ya, sehingga ini memang terbukti, ya, R feedback dibanding R input itu sebagai penentu penguatan output dari penguat op-amp. Nah, cuman nanti permasalahannya bagaimana inverting itu menunjukkan bahwa sinyal output itu berbalik fasa 180 derajat dari sinyal input. Nah, itu yang mungkin kita fokus ke sana untuk hari ini. Kemudian tentang distorsi amplitudo pada amplifier, ya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa penguatan kalau berlebihan itu akan mengalami distorsi istilahnya, atau sinyalnya pecah, sinyalnya jadi rusak. Nah, ini yang mungkin
bisa kita pelajari nanti ya dalam istilah penguatan distorsi. Nah, baik kita lanjutkan penjelasannya. Distorsi amplitudo sinyal output ya. Distorsi amplitudo sinyal output pada sebuah amplifier dapat berupa terpotongnya sinyal output pada sisi puncak positif maupun puncak negatif atau keduanya. Jadi karena dikuatkan berlebihan maka akhirnya terpotong. Nah, itu yang disebut distorsi. Lalu pada dasarnya suatu amplifier dikatakan memiliki gelombang output yang distorsi apabila ya, sinyal output memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan sinyal inputnya. Tapi ini pengertiannya bukan masalah fasa, tapi bentuk amplitudonya ya. Biasanya karena terpotong tadi. Distorsi amplitudo adalah cacatnya sinyal output yang dilihat dari sisi amplitudo sinyal output. Jadi fokusnya di amplitudonya bukan fasanya. Jadi kalau amplitudonya sudah berubah, berarti distorsi. Kalau mengenai fasa, ya input sinus, output cosinus itu berbeda fasa. Nah, itu bukan distorsi. Kemudian distorsi amplitudo pada suatu amplifier pada umumnya disebabkan oleh penguatan yang melebihi kapasitas atau overdrive. Nah, ini istilahnya melebihi kapasitas. Jadi kalau kita menguatkan amplifier terlalu besar ya, kebesaran penguatannya, volumenya kegedean ya. Nah, itu mengalami cacat suaranya menjadi pecah ya. Didengarkan juga nggak enak, nggak nyaman di telinga. Nah, itu pasti distorsi. Ya, istilahnya penguatan yang melebihi kapasitas atau overdrive ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini penguatan yang standar ya. Jadi inputnya yang kuning, outputnya yang biru, tampilannya eh, tidak berubah amplitudonya. Nah, amplitudonya tidak berubah walaupun fasanya ini berubah. Jadi ini positif negatif. Nah, outputnya negatif positif. Nah, ini menunjukkan beda fasa. Walaupun berbeda bentuk tapi amplitudonya tidak berubah. Nah, akan beda kalau bentuknya seperti ini. Ya, kalau Anda amati inputnya yang kuning, outputnya yang biru ya. Inputnya sinus seperti ini ya. Outputnya cosinus tapi kepotong di bagian positif dan negatifnya atau istilahnya kepotong dua-duanya. Nah, ini kalau Anda amati ini penguatan yang melebihi atau overdrive, maka sinyalnya akan terpotong. Nah, ini yang disebut distorsi. Ya, jadi tentunya akan beda antara sinyal distorsi dan tidak ya. Jadi yang bawah ini kalau diumpankan atau disalurkan ke speaker, itu suaranya pecah karena pada saat ini maksimalnya ini kena speaker, membrannya tidak mengalami vibrasi yang bagus. Coba coba Anda amati bentuknya ya. Baik, kita lanjutkan materinya.
Jadi bentuk distorsi itu sudah beda dengan amplitudo bentuk input ya. Nah, ini namanya distorsi, jadi kepotong positif maupun negatifnya. Nah, ini diimpankan atau disalurkan ke speaker, tentunya membran tidak bekerja menghasilkan suara yang bagus karena sudah kepotong. Di sini pasti suaranya akan pecah. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini penguatan yang melebihi kapasitas atau overdrive ya. Distorsi amplitudo pada amplifier karena penguatan yang berlebih atau overdrive. Ini akan menyebabkan sinyal output yang terpotong pada kedua sisi puncak gelombang positif dan negatif. Distorsi amplitudo dengan terpotong yang kedua sisi puncak gelombang negatif dan positif secara bersamaan, ini disebut dengan istilah clipping distorsi. Distorsi yang bersifat memotong ya. Terpotong atau memotong. Nah, clipping distortion pada suatu amplifier pada umumnya disebabkan oleh setting faktor penguatan melebihi kapasitas ya. Jadi kalau penguatan yang berlebihan ya, dan ini melebihi kapasitas tegangan sumber amplifier itu sendiri, jadi melebihi tegangan amplifiernya atau melebihi tegangan catu dayanya ya, otomatis akan terpotong ya. Kemudian yang kedua, sinyal input yang terlalu besar ya. Jadi bisa jadi kita merakit amplifier itu tidak berarti semakin banyak ampli semakin bagus ya, bisa jadi menghasilkan suara yang tidak nyaman didengar ya. Jadi misalkan tip mobil kemudian dikasih booster, padahal di dalam tip mobil itu sudah ada treble bassnya, ada boosternya. Kasih booster, kasih lagi equalizer, kasih lagi amplifier yang besar. Nah, ini bila volumenya terlalu besar ya, baik di radio baik di tip mobilnya maupun di amplinya, wah ini bisa menghasilkan sinyal input yang terlalu besar. Nah, sehingga ini melebihi kapasitas tegangan sumber amplifier itu sendiri, dan efeknya bentuk output amplifier akan terjadi clipping distortion. Nah, ini yang sering terjadi ya. Jadi ditumpuk-tumpuk amplinya, ada booster, ada equalizer, ada amplifier besar, lalu tip mobilnya dikasih lagi volume, ada treble bass. Nah, ini berlebihan ya, penguatannya berlebihan. Nah, ini bisa menimbulkan apa yang disebut penguatan yang melebihi kapasitas atau overdrive. Efeknya adalah clipping distortion. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Ini adalah penguatan yang melebihi kapasitas. Jadi bentuk output amplifier dengan clipping distortion sebagai berikut. Ini inputnya ini bagus ya, sinusoidal. Outputnya itu semestinya juga bagus ya. Tapi karena melebihi batas tegangan amplifiernya, maka outputnya menjadi terpotong ya, clipping distortion di sini. Kalau inputnya terlalu besar ya, ini kalau inputnya besar ya, outputnya ikut-ikutan besar sesuai penguatan. Tapi bila melebihi batas ya akan terpotong. Gelombang output amplifier dengan clipping distortion dapat dihindari dengan cara menurunkan level tegangan sinyal input atau menurunkan faktor penguatan tegangan rangkaian amplifier. Itu solusinya gimana? Nah, ini volumenya yang input diperkecil atau menurunkan besar penguatan. Nah, itu yang biasa atau yang bisa digunakan untuk menurunkan efek di clipping distortion. Karena biasanya kalau misalkan kita mendengarkan musik lalu kebetulan kita ingin mendengar lebih keras, itu volume itu biasanya sasaran kita untuk diperbesar atau dimaksimalkan. Nah, ini membuat sinyal inputnya menjadi berlebih. Outputnya karena sesuai penguatan juga ikut dibesarkan penguatan ya. Bila melebihi batas malah kepotong. Nah, ini mesti kita pahami ya. Jadi gak berarti volume dibesarkan maksimal suaranya juga akan maksimal, belum tentu ya, karena
outputnya bisa jadi mengalami distortion. Untuk lebih jelasnya coba kita eksperimen ya. Ini saya tampilkan rangkaiannya. Nah, ini rangkaiannya. Ya, di sini ada op-amp ya. Ini kebetulan saya setting inputnya masuk ke non inverting. Coba ini saya perbesar ya. Jadi ada sumber sinyal atau sinyal generator, kemudian masuk ke amplifier op-amp, tapi kita coba masukkan ke positifnya atau non inverting. Nah, nanti outputnya akan kita pantau pada tampilan osiloskop di kiri dan kanan. Kiri itu untuk input ya. Coba ini saya lihatkan. Nah, ini osiloskop yang kiri itu terhubung dengan input. Nah, ini terhubung dengan input audio generator. Kemudian tampilan yang kanan. Nah, ini yang kanan. Ini kita hubungkan ke output amplifier. Nah, ini output ke osiloskopnya sebelah kanan menuju ke output amplifier. Jadi nanti kita coba eksperimenkan dengan memantau outputnya ya. Nah, ini kita akan amati ya. Ini ada op-amp, inputnya non inverting ya. Lalu kombinasi R feedback dan R input seperti ini, seperti tadi kita bahas. R feedback masuk ke inverting, lalu R inputnya masuk ke ground ya untuk input non inverting. Lalu power supply-nya negatif ya, ini negatif. Kemudian power supply positif yang ada di sini. Jadi pertemuan negatifnya yang atas sama positifnya yang bawah jadilah ground ya. Ground itu merupakan netral. Ini yang kita eksperimenkan pertama. Kemudian bentuk non inverting ini penguatannya R feedback ditambah R input dibagi R feedback ya, jadi kurang lebih kalau dibuat ini pasti ada penguatan gitu ya. Nah, ini nanti bisa kita coba dikurangi atau ditambah. Baik, kita coba nyalakan amplifiernya. Nah, ini kalau Anda amati ya, input, coba ini saya pause ya. Nah, ini ya. Jadi inputnya itu sinus 0 derajat, 90 derajat, 180, 270 derajat, 360 derajat. Outputnya juga sama. 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 dan 360. Dengan istilah lain, inputnya sinus, outputnya juga sinus. Ya, ini berarti non inverting karena inputnya masuk ke non inverting. Yang plus ini berarti tidak membalik atau non inverting. Nah, sekarang coba kita buat ini penguatan 1 aja ya. Coba ini penguatan 1. Karena kita fokus tidak di penguatannya. Coba ini saya jadikan sama. Ya, ini RF-nya 100, RIN-nya 100. Jadi sama. Coba ini kita hidupkan. Nah, ini ya. Anda perhatikan tidak ada penguatan. Nah, jadi input sama dengan output, baik bentuk
tinggi amplitudenya maupun bentuk gelombangnya ya. Jadi ini kalau saya pause ya, jadi ini sinusoidal inputnya, coba ini sinusoidal inputnya, outputnya juga sinus ya, berarti tidak ada perubahan. Nah, sesuai dengan apa yang kita pelajari barusan, ini coba dengan penguatan masih 1 ya, RF ditambah R in dibagi RF, ini kurang lebih 1 kali. Nah, sekarang sesuai pembahasan tadi, ini kalau inputnya terlalu tinggi akan mengalami distorsi. Nanti Anda amati di outputnya ini. Ini coba inputnya kita perbesar. Nah, ini sudah mulai ini ya. Jadi outputnya sudah mulai kepotong. Coba ini saya pause. Nah, ini sinus inputnya bagus ya. Jadi di puncak pada level 3 volt ya. Nah, outputnya ternyata ada distorsi di positif maupun negatif. Ini terjadi karena inputnya terlalu besar. Walaupun outputnya itu sudah berusaha maksimal lebih dari 4 volt ya, tapi karena inputnya melebihi sehingga outputnya itu melebihi batas, nah ini otomatis akan terjadi distorsi seperti ini. Padahal ini belum dikuatkan ya, belum dikuatkan, maksudnya RF-nya masih sama dengan R inputnya. Hanya karena penjelasan tadi itu kan karena terlalu besar inputnya. Nah, ini kalau inputnya diperbesar memang ternyata menimbulkan distorsi. Ya, jadi eksperimen kita kali ini yang pertama, kita menunjukkan bahwa penguatan non-inverting itu memang menunjukkan bahwa output sama sefasa dengan input. Lalu eksperimen kedua, ini kalau inputnya kita berbesar, ternyata pengaruh pada output adalah distorsi. Ya, ini distorsi. Jadi memang apa yang kita bahas tadi memang benar ya, di inputnya terlalu besar ya distorsi. Lalu solusinya gimana? Solusinya itu inputnya diperkecil seperti ini. Ini saya perkecil 50%, ini kalau saya pause ya. Nah, ini kalau saya pause, inputnya sinus yang bagus, outputnya sinus juga yang bagus. Coba ini saya pause lagi. Nah, ini ya. Inputnya sinus, outputnya juga sinus, dan bentuknya bagus, berarti tidak ada distorsi. Karena apa? Hanya karena menurunkan level volume input. Nah, ini. Jadi kalau misalkan Anda merakit amplifier, input volume jangan terlalu besar, akan merusak sinyal sehingga terjadi distorsi. Nah, terus gimana Pak? Yang volume perbesar Anda cukup di amplifier yang akhir aja, tapi volume input misalkan tape mobil atau radio ya, volume mereka kecil aja ya, supaya tidak terjadi distorsi. Baik, ini kita eksperimen untuk penguat non-inverting ya. Coba sekarang kita rubah non-inverting ini menjadi inverting. Jadi nanti inputnya kita masukkan ke negatif, lalu positifnya kita groundkan ya. Jadi ini kita lepas, juga kita lepas. Inputnya kita kasih di sini ya. Ini inputnya masuk ke inverting sekarang. Outputnya seperti biasa kaki 6, lalu yang kaki 3 atau yang non inverting kita groundkan. Nah, seperti ini. Ini adalah konsep input penguat op-amp inverting ya. Jadi sinyal masuk di negatifnya atau inverting, lalu outputnya di kaki 6 biasanya itu mempunyai R feedback dan R input. Nah, penguatan adalah perbandingan antara R feedback dibagi R input. Tapi ini tetap seperti konsep semula. Ini saya buat penguatan 1 ya, nilainya sama.
kita eksperimen dengan memperbesar atau memperkecil volume saja. Ya, coba ini kita nyalakan. Nah, ini volume coba saya naikkan. Coba ini. Nah, ini ya. Anda lihat di sini input sama dengan output atau output tidak berubah sama sekali. Ya. Tapi coba ini saya pause dulu. Nah, ini ya. Kalau Anda perhatikan inputnya sinus, outputnya cosinus. Jadi inputnya itu mulai dari 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360. Outputnya kebalikannya. Nah, ini 360, 270, 180 derajat, 90 derajat, 0 derajat. Nah, ini berarti berbeda fasa. Namun tidak merubah amplitudenya tidak berubah. Nah, ini kalau Anda lihat di sini kecil ya, coba ini penguatannya saya perbesar aja. Ini menjadi 200. Jadi 2 kali lipatnya. Nah, ini coba saya nyalakan. Nah, ini ya. Ini coba ini saya supaya gambarnya jelas. Ini saya pause supaya kelihatan. Nah, ini. Anda perhatikan di sini inputnya sinus ya. Outputnya cosinus. Nah, ini berarti berbeda fasa 180 derajat ya. Jadi inputnya mulai dari 0 ya. Outputnya malah 0 ditambah 180. Oh, ini 180 ya. Kemudian inputnya 90 ditambah 120, di sini malah 270. Kemudian inputnya 90 derajat, maka outputnya di sini jadi 180 ya. Inputnya 270, outputnya 90 derajat. Inputnya 360, outputnya 0 derajat. Jadi ini memang membuktikan bahwa penguat op amp yang inputnya negatif atau inverting, outputnya akan membalik fasa 180 derajat. Kemudian eksperimen berikutnya kita coba ini saya nyalakan lagi. Kita coba merubah volume. Jadi tadi itu kan kita bahas clipping distortion ya. Amplitudenya terpotong itu karena input yang terlalu besar. Coba volume inputnya berbesar. Wah, ini sudah merusak sinyal. Nah, ini aja. Coba ini saya pause. Nah, ini ya. Inputnya sinus bagus ya. Outputnya cosinus sudah kepotong ya, di bawah ini kepotong, atasnya kepotong. Ini membuktikan bahwa hanya karena input volume input ya yang melebihi dari semestinya atau overdrive ya, melebihi batas maksimalnya, maka akan membuat output dari penguat itu mengalami distortion. Ini distortion. Walaupun inputnya bagus, tapi outputnya kepotong. Nah, terus solusinya gimana? Coba ini saya nyalakan lagi. Solusinya sederhana, volume inputnya diperkecil gitu aja. Nah, ini kalau saya pause ya. Nah, ini ya. Anda lihat di sini inputnya ini anggap saya ini
inputnya bagus ya, outputnya bagus. Jadi inputnya cosinus ini, inputnya cosinus ya, dari 180, 270, 360, 90, 0. Outputnya sinus ya, 0, 90, 180, 270, 360. Jadi memang berbeda fasa 180 derajat ya. Jadi kalau inputnya 180 derajat, maka outputnya 0 ya. Kalau inputnya 270, outputnya 90. Kalau inputnya apa namanya, ini berarti 360 ya. Ya, jadi ini inputnya sinus, outputnya cosinus ya. Jadi inputnya taruhlah ini 360 ya, maka outputnya 0. Inputnya 270, maka outputnya 90. Inputnya 360, outputnya 180. Inputnya 90 derajat, outputnya 270. Inputnya 0, outputnya 360. Nah, ini memang berbeda fasa 180 derajat, dan sesuai eksperimen kita tadi, bila volumenya itu diperbesar melebihi batas, maka outputnya akan distorsi. Solusinya apa? Menurunkan volume. Baik, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat tentang penguatan op-amp inverting dan non-inverting, inverting dan non-inverting ya. Perbedaan fasa antara output dan input, lalu distorsi si penguat ya, ada apa? Clipping distortion ya, lalu solusinya cukup mengurangi volume. Itu semoga bermanfaat. Baik, saya kira itu dulu. Sekian dan terima kasih.